Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel. Channel YouTube yang membahas mengenai pelajaran-pelajaran yang diajarkan di program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif sekolah menengah kejuruan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di mata pelajaran PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan yang diajarkan di kelas 11 teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam karburator, masih pada pokok bahasan sistem bahan bakar bensin. Yang mana bahasan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat materi ini selengkapnya. Pertama, kita bahas dulu mengenai fungsi dari karburator. Ada 3 fungsi utama dari karburator. Yang pertama adalah untuk menggabungkan atau mencampurkan bahan bakar, tentunya bahan bakar bensin, dengan udara sehingga menciptakan campuran yang mudah terbakar. Jadi, di sini fungsi karburator adalah untuk mencampurkan udara dan bahan bakar sehingga didapatkan campuran yang mudah untuk terbakar. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengatur rasio atau perbandingan udara dan bahan bakar sesuai dengan kondisi mesin. Jadi, fungsi yang kedua adalah untuk mengatur berapa bagian udara dan berapa bagian bahan bakar, sehingga campuran yang terbentuk antara udara dan bahan bakar adalah perbandingan yang sesuai dengan kondisi mesin. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengendalikan atau mengatur kecepatan mesin. Jadi karburator juga dapat untuk mengendalikan atau mengatur bagaimana kecepatan dari mesin. Itulah fungsi dari karburator. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam karburator berdasarkan empat hal. Yang pertama adalah berdasarkan arah aliran udara masuk. Yang kedua berdasarkan tipe venturi. Yang ketiga berdasarkan ruang pencampur atau barel. Dan yang ketiga berdasarkan urutan pembukaan katup. Baiklah, mari kita lihat satu persatu dari macam-macam karburator tersebut. Untuk yang pertama, macam-macam karburator berdasarkan arah aliran udara masuk. Yang pertama adalah karburator dengan arus turun atau downdraft. Di sini dapat kita lihat di gambar, di mana karburator dengan arus turun yaitu karburator yang pencampuran udara dan bahan bakarnya keluar ke arah bawah. Di sini dapat kita lihat di gambar, ada tanda panah yang arahnya ke bawah. Ya, jadi tanda panah ini artinya adalah arah aliran udara pada venturi. Ini bagian yang menyempit, ini adalah venturi. Arahnya adalah dari atas ke bawah. Kemudian bahan bakarnya disemprotkan ke arah bawah. Jadi pencampurannya di sini terjadi pada arus turun, yaitu arahnya dari atas ke bawah. Kita lihat untuk yang kedua, macam-macam karburator berdasarkan arah aliran udara masuk, yaitu karburator dengan arus naik atau updraft. Yaitu karburator dengan arus naik, karburator yang pencampuran udara dan bahan bakarnya keluar ke arah naik. Jadi ini kebalikan dari jenis yang pertama. Arahnya adalah dari bawah ke atas. Jadi pencampurannya dari ruang pelampung, ini adalah ruang pelampung. Bagian yang menyempit ini adalah venturi. Jadi pencampurannya arahnya adalah dari bawah ke atas. Sehingga disebut dengan karburator dengan arus naik atau updraft. Kita lihat jenis yang ketiga.
macam-macam karburator berdasarkan arah aliran udara masuk, yaitu karburator dengan arus samping atau side draft, yaitu karburator yang pencampuran udara dan bahan bakarnya keluar ke arah mendatar, baik itu ke kiri atau ke kanan. Di sini arahnya adalah ke kiri. Dari ruang pelampung akan tercampur di venturi dengan arusnya mendatar. Ya, kalau kita lihat di sini tanda panahnya adalah dari arah kanan menuju ke kiri, disebut dengan karburator dengan arus samping atau side draft. Biasanya untuk arus datar ini digunakan pada karburator sepeda motor. Kita lihat yang kedua, macam-macam karburator berdasarkan ruang pencampur atau barel. Yang dimaksud dengan barel adalah di bagian ini. Ini disebut dengan ruang pencampur. Di sini ada venturi yang fungsinya adalah sebagai ruang pencampur. Jadi kalau kita lanjutkan ke sini, di sini seperti gambar yang tadi, ada ruang pelampung pada karburator. Kemudian dari ruang pelampung itu nanti akan bercampur, ujung ini adalah nozzle, akan bercampur dia nantinya di ruang pencampur yang disebut dengan barel. Yang pertama adalah karburator satu barel. Karburator dengan satu barel yaitu jumlah barel pada karburator ini hanya ada satu. Ya, ruang pencampur adalah yang di sini disebut juga dengan barel. Kita lihat di gambar, jumlah barelnya hanya satu, sehingga disebut dengan karburator dengan satu barel. Selanjutnya kita lihat jenis yang kedua, yaitu macam-macam karburator berdasarkan ruang pencampur atau barel. Karburator 2 barel. Jumlah barel pada karburator ini berjumlah 2. Ya, bisa kita lihat di gambar, ini jumlah barelnya ada 2. Ini barel pertama, ini adalah barel yang kedua. Selanjutnya adalah macam-macam karburator berdasarkan ruang pencampur atau barel, yaitu jumlah barelnya ada 4, sehingga disebut dengan karburator dengan 4 barel. Dapat kita lihat di gambar, ini jumlah ruang pencampur atau barelnya ada 4. 1, 2, 3, 4, sehingga disebut dengan karburator 4 barel. Jadi kita ulangi lagi, macam-macam karburator berdasarkan ruang pencampur atau barel. Ada 3 jenis. Yang pertama, karburator 1 barel. Yang kedua, karburator 2 barel. Dan yang ketiga adalah karburator 4 barel. Kita lanjut yang ketiga. Adalah macam-macam karburator berdasarkan urutan pembukaan katup. Yang pertama disebut dengan karburator ganda. Pada tipe karburator ganda ini, pembukaan katup gas pada barel kanan dan kiri membuka secara bersamaan dalam satu waktu yang sama atau sinkron. Jadi kalau kita lihat di gambar, di bagian bawah ini adalah bagian dari karburator yang disebut dengan katup gas. Jadi untuk yang karburator tipe ganda, pembukaan katup gas ini terjadi secara bersamaan, membuka secara bersama dan menutup juga secara bersamaan, sehingga disebut dengan karburator ganda. Jenis yang kedua, macam-macam karburator berdasarkan urutan pembukaan katup adalah karburator bertingkat. Untuk yang tipe bertingkat, pembukaan katup gas tingkat 2 atau secondary high speed dimulai saat katup gas tingkat 1 atau primary high speed telah terbuka secara penuh. Kalau kita lihat di gambar, ini ada karburator pertama. Ini ada barel yang pertama, ini ada yang kedua. Jadi, pembukaan katup gas tingkat 2, ini adalah tingkat 2 yang ukurannya lebih besar. Ini adalah karburator tingkat 1 atau primary high speed, akan membuka yang kedua ini akan mulai membuka yang kedua ini apabila yang pertama telah membuka secara penuh.
maka disebut dia dengan karburator bertingkat. Jadi membukanya tidak bersamaan. Yang pertama ini membuka dulu secara penuh, maka baru diikuti dengan yang kedua mulai membuka. Kemudian selanjutnya macam-macam karburator berdasarkan urutan pembukaan katup adalah karburator ganda bertingkat. Pada tipe karburator ganda bertingkat ini, pada tingkat 1, kedua katup gas kecil akan membuka penuh secara bersamaan. Kemudian untuk tingkat 2, katup gas besar akan membuka menyusul jika kedua katup gas kecil sudah membuka secara penuh. Ya. Jadi untuk karburator ganda bertingkat ini ada 4 barel. Ada 4 barel. Untuk yang satunya ada 2, kemudian yang keduanya juga ada 2. Pada tingkat 1, kedua katup gas kecil akan membuka penuh secara bersamaan. Ini ada 2 tadi, membuka secara bersamaan. Kemudian selanjutnya katup yang kedua baru mulai akan membuka apabila yang pertama ini telah membuka secara penuh. Jadi karburator ganda bertingkat ini digunakan untuk karburator yang mempunyai 4 barel. Demikianlah materi kita mengenai macam-macam karburator. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai karburator, yaitu pada bahasan sistem bahan bakar bensin konvensional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.